Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dilancarkan rizkinya. Selamat datang di channel YouTube Tole Cahaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan kelanjutan tahap 2 pembubutan as mesin giling mulai dari nol. Tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam video yang sebelum-sebelumnya itu mulai dari tahap awalan, tahap finishing, hingga tahap akhir awalan. Nah, kalau yang ini tuh tahap kedua, awalan sampai akhir, sampai finishing. Nah, untuk prosesnya itu hampir sama, cuman ada beberapa yang berbeda. Salah satunya itu dratnya, yang kemarin itu kanan, kalau yang ini itu kiri. Nah, untuk diameternya juga agak beda karena menyesuaikan mur yang sudah ada atau mur bawaan dari as yang sebelumnya. Ya, dimanfaatin lah mumpung ada murnya daripada bikin lagi. Nah, untuk itu diameternya pun agak berbeda dari yang kemarin, dari yang drat kanan. Kalau yang ini drat kiri. Untuk kelanjutannya kita mulai dari pengeprasan awal untuk meratakan hingga selesai. Kita lanjut pengeprasan lagi tahap pembentukan untuk seperti yang digambar atau seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini sebenarnya sih sama sih, prosesnya juga sama, cuman apa ya, ini itu lebih fullnya itu sampai sampai selesai, sampai nol, sampai nanti itu turun. Nah, kalau untuk pemasangan cakar atau penyetingannya itu ya nanti, tapi kalau yang ini tuh masih proses ini dulu lah untuk kelanjutannya dari proses yang kemarin. Karena proses yang kemarin itu agak canggungnya itu tidak langsung 100% selesai dari mulai tahap awal, tahap untuk finishing, tahap pengedratan, dan untuk tahap 2 ini itu full mulai dari tahap 2 pengeprasan awalan hingga sampai finishing. Ya, untuk kelanjutan dan keseruannya itu ya mungkin ada beberapa kendala, mungkin karena banyak yang terpotong-potong, karena apa ya, mungkin kalau langsung saya fullkan itu nggak muat. Jadi ya agak saya potong-potong lebih banyak lah, dan ini juga lebih panjang, untuk videonya juga lebih panjang karena memang sekalian lah untuk tahap ini biar selesai nggak canggung, maksudnya itu seperti itu. Makanya saya mengupload video ini lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, syukur-syukur HP-nya muat lah. Untuk itu apa ya, mulai dari pembentukannya untuk tempat serong. Nah, tapi masih belum finishing. Nah, yang sebelumnya tahap pertama awalan untuk tempat laker tapi belum finishing. Nah, yang ini untuk tahap kedua, tahap pertama juga tapi untuk part 2. Nah, part 2-nya itu untuk tempat drat. Nah, untuk tempat dratnya ini tuh diameternya agak besar sedikit daripada yang kemarin. Yang kemarin itu ya apa ya, sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman ya beda sedikit lah diameternya. Kalau untuk ukuran dratnya itu masih tetap
M2.0 mengikuti MUR. Nah, untuk kelanjutannya itu sampai finishing, sampai pengeprasan tempat dudukan pisau putar atau tempat cakar. Nah, itu juga sampai finishing juga, sampai ke tahap tahap pemfinishingannya itu sampai mengkilap. Apa ya ngarani, kurang lebihnya seperti itulah. Yang penting itu kita nikmatilah prosesnya, meskipun prosesnya lama, meskipun prosesnya membutuhkan beberapa hal yang mungkin agak barbar atau gimana ya, itu sudah kewajaran karena memenuhi sebuah target. Nah, dalam arti target itu target kepuasan pelanggan. Nah, untuk itu mau nggak mau ya harus gimana, yang penting pelanggan puas kita lemas. Untuk itu video ini saya upload mulai dari nol sampai tahap yang terakhir ini. Ya mungkin nikmati aja lah prosesnya, nggak bisa banyak bicara banyak-banyak karena sudah terlalu banyak bicaranya dari mulai tahap awalan pengeprasan untuk tahap pertama sampai finishing tahap pertama, tahap kedua sampai awalan ini sampai finishing juga. Terus banyak penjelasannya juga. Dan jangan lupa selalu mengecek gambar dan mengecek juga ukuran untuk diameter panjang-panjangnya, karena takutnya nanti kalau ada kesalahan sedikit, waduh itu susahnya itu asnya ini memakai ST di atas 60. Kalau ada kesalahan sedikit nanti ya mau nggak mau dipopok. Nah, dipopok menggunakan las. Nah, untuk itu hasil dari pemopokan pengelasan itu akan menjadi lebih keras bahannya ini tuh nanti itu. Karena memang bahannya itu ST60 ke atas, bukan ST60 lagi. Ini ST berapa sih? Saya kemarin ini lupa aku. Nah, untuk itu takutnya ada kesalahan atau gimana. Kalau untuk pemopokan, waduh nanti susahnya itu kalau habis dilas bahannya itu makin keras. Ya itu karena untuk tahap ini tuh beda lagi. Bedanya karena setiap mesin atau setiap mesin lah, setiap mesin menggunakan as itu beda-beda tergantung fungsi dan kegunaannya. Kalau untuk sekedar tidak memakai beban berat, berkapasitas tinggi, atau berkecepatan tinggi, atau ber-RPM tinggi, itu beda-beda. Untuk kegunaannya itu beda-beda. Yang penting kita bisa menyesuaikan. Nah, untuk yang lebih ringan atau lebih lebih RPM-nya meskipun agak tinggi, tapi untuk beban yang lebih ringan itu ST40, ST42 sudah cukup. Nah, untuk dipakai lebih berat lagi itu nggak mampunya itu pasti nanti tuh gampang aus. Nah, untuk itu ditinggikan lagi tingkat kekerasannya menjadi ST60. Nah, ST60 ini udah lebih atas dari 40 ST42 karena kekerasannya lebih beda, karena kepadatannya juga berbeda. Dan untuk unsur dari sebuah mesin, penyesuaian bahan material itu beda lagi juga, karena untuk as itu sebenarnya macam-macam jenis-jenisnya, cuman ya mungkin sedikit aja lah yang saya pahami. Kalau untuk plat, nah itu beda lagi. Kalau plat itu rata-rata itu ST42, kalau nggak salah itu di bawahnya ST42. Ada juga yang lebih tinggi sedikit dari ST42. Itu plat bekas potongan kapal, dalam arti itu bekas kapal. Itu platnya itu panjangnya tidak umum untuk pasaran. Nah, itu beda. Kekerasannya lebih tinggi sedikit dari ST42.
Nah, salah satu contohnya kalau untuk plat ukurannya 240. Nah, untuk lebarnya 122 lah. Kalau yang ini itu beda lagi, 3 meter. Ada yang sampai 2 meter, ada yang sampai 6 meter. Nah, itu beda lagi. Bedanya ini untuk kegunaan konstruksi kapal-kapalnya itu lebih keras. Kalau yang untuk ini tuh ya ST42 ini sudah cukup. Karena rata-rata itu menggunakan plat yang ber ST42 itu agak-agak di bawah. Sebenarnya itu seperti itu. Karena rata-rata itu sama sih di pasaran. Tinggal penyesuaiannya aja sih. Kalau untuk proses kelanjutan dari video kali ini mungkin saya uploadnya itu agak pendek prosesnya karena nggak nggak sempat apa ya ngerekam. Kalau untuk proses penyetingan cakar, proses penyesuaian antara as baru sama cakar yang lama itu belum sempat ngupload. Kalau untuk penguploadannya itu merekam, maaf. Kalau untuk perekamannya yang kemarin itu sempatnya sih sampai apa ya, sudah tersetting, dalam arti sudah tersetting, sudah terpasang, sudah sampai apa ya, tinggal pengelasannya saja karena nggak sempat, waktunya itu nggak sempat, jadi ya nggak sempat ngerekam ya, nanti ya kepotong lagi ya, nggak apa-apa lah, yang penting sedikit-sedikit ada apa ya, wawasannya, ada ilmunya, ada pengetahuannya lah mungkin. Kalau untuk soal itu ya nanti aja lah saya upload. Kalau yang untuk ini ya mungkin nggak bisa ngobrol banyak-banyak karena memang sudah panjang. Sudah panjang dalam artian yang kemarin-kemarin sudah banyak tentang ini, tentang itu. Kalau untuk yang ini ya tinggal finishing. Tahap kedua mulai dari pengemprasan awal. Yang penting itu jangan langsung dimatikan. Nah, kalau yang kemarin finishing itu. Kalau yang ini itu sebenarnya sama. Yang penting setiap proses pembuatan pembubutan apa aja, yang penting jangan langsung di finishing. Kalau bisa itu seperti itu. Kalau itu menurut saya. Kalau untuk kalian para suhu ya, para sesepuh ya nggak tahu lagi deh. Kalau menurut saya pribadi itu, kalau untuk proses pembubutan apapun itu nggak langsung saya finishing. Saya lihat dulu, saya pahami dulu, saya cek-cek lagi dulu karena takutnya nanti itu ada yang hilap atau gimana, karena apa ya, takutnya itu ya seperti itulah, hal-hal yang tidak diinginkan. Susahnya nanti pas tak ada bahan lagi, susahnya lagi kalau untuk pas fatal gitu ya, eman-eman bahan yang kuat gitu lah. Kalau ya minimalisir hal-hal seperti itulah. Makanya kalau menurut saya pribadi jangan langsung di finishing, dibentuk dulu sesuai gambar, sesuai ukuran, yang penting jangan di finishing dulu. Kalau untuk finishing itu belakangan, ingat ya, kalau untuk finishing bagi saya itu belakangan. Dan jangan lupa selalu mengecek untuk diameter, untuk panjang, untuk dan sebagainya, dan juga memahami lagi secara detail gambar itu, karena sedikit banyak ya ada lupanya lah, namanya juga manusia, karena setiap detail gambar itu berbeda-beda, mulai dari proses pembuatan ini, pembuatan itu, pembuatan dan sebagainya. Ada kalanya juga tidak memakai gambar, itu lebih susah lagi. Susahnya ya pakai apa ya, angen-angenan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Yang penting jangan di skip-skip nontonnya biar tidak gagal paham. Dan untuk terus memahami setiap gambar ya, kita harus melihatnya dulu, kita harus mengecek dulu.
Setelah selesai pengecekan ya kita gaskan sampai finishing. Nah, mungkin cukup sampai di sini video saya karena sudah panjang lebar. Terima kasih sudah menyimak tahap awalan finishing sampai tahap 2 akhir finishing. Dan untuk itu terima kasih teman-teman. Ikutin terus video saya kelanjutannya. Tetap seputaran teknik. Sekian dulu dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.